perhatian, karena tadi di depan saya sudah menyampaikan bahwa modul ini kami coba siapkan untuk siswa supaya siswa ini mampu memberikan pendampingan edukasi ya, atau penyuluhan nanti untuk teman-temannya. Sebagai pelengkap dari berbagai referensi terkait dengan perlindungan anak, terkait dengan ini fokus tentang 3 dosa besar pada kenyataannya masih terjadi yang harus dilakukan oleh semua pihak. Jadi kita nggak cukup terus hanya sosialisasi, kemudian edukasi, bahkan kita banyak bergiat, nggak cukup juga. Faktanya masih terjadi. Nah inilah salah satu yang perlu dilakukan oleh semua pihak. Bahwa kesehatan mental dari anak-anak yang tentunya semua ada masalah, warga sekolah itu menjadi salah satu fokus dalam peningkatan kualitas pendidikan di sekolah. Jadi kami terima kasih banyak ya, dari Sikes-Kesda sudah mau berbagi kepada kami terkait dengan poin-poin yang akan disampaikan tentang kesehatan mental yang pada hari ini kami hadirkan rekan-rekan kami yang sudah kami bentuk dalam bentuk tim penanggulangan kekerasan dan perundungan dalam sekolah. Apa itu tidak bisa sosialisasi, sehingga nanti ya dari siswa yang kita latih, kita harapkan dia nanti akan jadi peer group untuk siswa. Nanti mungkin bulan Agustus ya, tapi paling nggak jangan. Kemudian 36,31%, 1 dari 3 orang berpotensi mengalami perburuan. Ya. Indikatornya dilakukan tadi dengan sengaja untuk merendahkan harga diri orang lain atau kelompok. Harus ceria gitu, tapi harus kembali sehat. Saya lihat di sini. Nah ini yang dialami di mana kira-kira kalian sudah mengalami perubahan ini enggak? Perkataan yang tidak diperbolehkan, perkataan kasar, kemudian perkataan jahat, menghardik, memfitnah dan juga bohong. Baru tiga, tapi sekarang udah lebih slow lagi. Ya lebih gampang gitu. Oke. Kalian di sini ada pramuka nggak sih? Jaya, luar biasa. Kita akan bekerjasama untuk melakukan pelatihan peer edukator Trisma. Terima kasih, saya akhiri. Selamat pagi, Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah untuk itu, Tiang secara pribadi mengucapkan juga terima kasih karena pelatihan ini sangat bermanfaat bagi anak-anak kami untuk bisa nanti menularkan kepada semua teman-temannya yang ada di SMA Negeri 3 Denpasar, sehingga sedikit tidaknya kita bisa meminimalisasi kejadian-kejadian yang terkait dengan kasus-kasus perundungan, bullying yang terjadi yang marak belakangan ini. Kalau bisa itu bisa ditiadakanlah di sekolah tercinta ini, biar tidak ada, karena sesuai dengan tujuan sekolah, menjadikan sekolah yang ramah anak seperti itu. Jadi tepat sekali anak-anak mendapatkan pelatihan seperti ini, dan Bapak harapkan nanti anak-anak yang terpilih ke-20 orang ini tolong mengikuti pelatihan dengan baik, mencermati dengan baik apa yang akan disampaikan oleh pemateri, dan diskusikan ya kalau hal-hal yang kurang dimengerti. Dan harapan besar kami ya, anak-anak yang akan diberikan pelatihan nanti akan menjadi ya contoh, akan menjadi role model kepada semua teman-temannya, kepada keluarga besar SMA Negeri 3 Denpasar, sehingga menjadi sebuah panutan nanti
biar tidak terjadi kasus-kasus yang terjadi seperti kejadian-kejadian di sekolah yang ada di luar sana. Teman-teman yang ada di sini itu garda terdepan. Jadi yang pasang badan apabila menemui teman-teman yang mengalami perilaku perundungan, terus ada kekerasan seksual, ada intoleransi, gitu ya. Nanti teman-teman yang akan dibina. Kamu kok gak pernah ngajakin aku jalan-jalan gitu? Saya satu baca. Hubungan mereka masih baik-baik saja, dan Dito pun sama Aulia terus masih berpacaran dengan baik-baik saja. Kamu bohong gak sih? Bukan masalah ekonomimu gak sih? Aku yang gak cantik gak sih? Sumpah. Oke, kamu gak ada suka sama seseorang. Dan akhirnya Dito memberikan alasan untuk berjumpa. Apa sih? Dari kan pertama Dito mulai ada ketertarikan dengan Cindy, dan begitu juga Cindy ada ketertarikan dengan Dito, dan tiba-tiba Dito mengajak Cindy berjalan-jalan. Aulia berjalan ke taman untuk menghilangkan stresnya, namun tanpa sengaja ia bertemu dengan Bukannya kita langsung pacaran? Kamu pacarnya? Saya pacar. Oke, ternyata Aulia menemukan Dito dan Cindy sedang bermesraan berdua. Akhirnya Aulia sangat patah hati yang sangat menyakitkan. Nangis. Aku pacar kamu. Kalau ini kayak ada video mantap kali tuh. Mantu Kiki mau nggak? Ada video apa? Ada kayak ini tuh kayak mantap kali tuh pokoknya. Iya apa tuh? Oke, telepon Aulia berdering dan dijawab Aulia. Halo sayang. Kenapa? Iya. Aku mau ngajak kamu ke suatu tempat ya. Mau nggak? Kemana? Belum Ada kemana? tempatnya bagus banget. Akhirnya Aulia menerima permintaan dari Dito. Yaudah deh, tunggu dulu ya. Oke, akhirnya Aulia berjalan ke tempat Dito, di mana perjanjian mereka ditentukan. Ya. Oke, langsung mereka pun seperti biasa berjalan dengan muka polosnya Dito yang masih Aulia percayai. Cara itu berdiri, basa-basi dulu. Cara itu berdiri. Basa-basi dulu. Gimana kabarmu? Berdiri dulu. Kamu teman cantik. Nah, kayak gitu berdiri dulu. Nanti akhirnya. Gimana kabar kamu sayang? Kapan kamu ngajak aku ke sini? Oh iya, tempat ini khusus untuk kita berdua aja. Ngapain tempat ini? Kenapa nggak tempat? Karena perasaan Dito yang masih memikirkan link yang dikirim Rama tadi, akhirnya Dito pun mulai mencuri bicaranya ke arah ke yang tidak diinginkan. Oh iya, aku ada sebelum kita ke sana, aku ada video yang dikirimin sama Rama nih. Kita praktekkan ya. Nah, kamu coba lihat dulu. Tutorial. Tidak, akhirnya Aulia tidak mau melihat. Gimana? Coba kita pakai. Iya apa sih kamu kayak gitu? Itu nggak bagus, nggak baik tahu. Ih, kamu nggak mau sama aku? Coba. Kamu nggak mau sama aku? Dito pun berkata kamu. Kamu nggak mau sih sama aku? Bukan gitu, itu nggak bagus, nggak baik itu. Karena filmnya tadi Dito pun menggebu-gebu untuk mengajak Aulia untuk melakukan hal yang tidak diinginkan.
Ayo sudah kita lakukan gitu. Jangan kita memaksa. Bilang kalau kamu pun gitu. Ya. Akhirnya Aulia pun menolak dengan tegas dan berkata tidak. Jika kamu mau melanjutkan dengan saya, jangan lakukan hal itu. Maka Aulia pun memberikan Dito nasihat. Jangan kayak gitu. Kalau kamu mau masih kita pacaran jangan kayak gitu. Kita masih pacaran, jangan kayak gitu, itu nggak baik. Gak usah tahu. Akhirnya Dito tetap memaksa. Dan akhirnya Aulia pun memberontak dan menampar Dito. Iya. Memberontak. Aku aja. Agak itu apa yang Aulia? Dah gitu. Dan akhir itu memaksa dan Aulia menolak dengan tegas. Nah, akhirnya Dito dan Aulia terdiam dan Aulia mulai menasihati Dito dan Biar makan apa baunya. Dito kayak gini, kamu Saya jangan kayak gitu. Saya tuh cinta sama kamu. Gak mau kita aneh-aneh. Ayo coba nasihati dengan bahasa lu. Oke. Maaf, maksudnya nggak kayak gitu. Soalnya biar kita tuh hubungannya baik gitu loh, hubungannya baik. Jangan yang tak benar itu lo nggak benar tahu. Maaf. Oke, akhirnya Dito pun mulai meminta maaf juga karena tidak sadar dinasihati Aulia. Ya, aku minta maaf ya. Aku cuma agak khilaf tadi. Ya, nggak apa-apa. Jangan lagi ya. Akhirnya mereka pun menjalani hubungan dengan normal. Oke, bisa kembali ke tempat. Memberikan kesimpulan ya dari semua jawaban yang mungkin udah benar gitu ya, jadi dari teman-teman saya. Jadi sebenarnya simpelnya itu dari kisah yang tadi kita lihat gitu ya, simak. Sebenarnya ya sama seperti yang dikatakan oleh Dio, yang namanya masa podcast, masa remaja itu pasti kita banyak hal yang masih pengen kita coba gitu. Bahkan saya saat ini pasti memiliki hal-hal yang masih saya pengen tahu saya itu masih sangat tinggi gitu. Jadi saya mungkin juga bisa aja kita tuh kehilangan arah dan lain sebagainya, dan itu kan terjerumus ke tidak besar. Nah kemudian di sini kalau menurut saya dari tadi itu sebenarnya kita diajarkan ya sebagai remaja baik dari pihak laki-laki maupun perempuan sebenarnya di sini menjauhi yang namanya pergaulan bebas. Karena kan kita juga harus pintar dalam memilih apa yang kita harusnya dekati, apa yang harusnya kita resapi seperti itu. Karena sebenarnya di sini kalau dari cuplikan dari cerita tadi ya, itu tuh si Dito ini karena salah pergaulan gitu ya. Jadi mungkin kalau dari pihak laki-laki di sini karena pergaulannya yang mungkin paling gimana kan sekarang gitu ya, jadi dari segi pergaulan, dari segi tontonan itu mungkin bisa dijaga ke depannya, dan juga bagaimana kita memilih teman kita, karena yang paling berpengaruh dalam hidup ini adalah lingkungan, karena orang di dekat kita itu mencerminkan diri kita. Dan kemudian untuk yang tadi Aulia itu sudah sangat benar ya menurut saya, karena kita juga harus bisa menyuarakan apa yang seharusnya terjadi ataupun apa yang benar, apa yang salah. Jadi mungkin itu dari saya ucapkan terima kasih. Semuanya, tapi mudah-mudahan di sini nggak ada kan? Anak Trisma, saya masuk ke Trisma tuh nggak gampang loh ya. Ya kan anak-anak pilihan kan? Ya jadi jangan melakukan hal yang tadi seperti contoh ya. Nah ini tadi berani berkata tidak. Siapa tadi yang berani menolak tadi? Aulia berani menolak ya. Nah, tidak hanya menolak di dalam urusan pacaran. Kalau perundungan apa? Berkata ya yang menyakitkan, ya kan? Kemudian apa lagi? Kalau intoleransi, ya yang macam-macam. Kemarin contohnya sudah ya. Nah ini teruskan ke si B atau C supaya terhindar dari dampak negatif atau menurut apa yang harus kita lakukan? Ya. Kita dalami dulu, kemudian kita kasih jeda. Tadi ya, apakah ini betul atau tidak? Memang ngegosip itu asik ya, apalagi kalau cewek-cewek ngegibah itu asik ya. Kenapa disembunyikan? Karena kadang-kadang adik-adik
yang masih berstatus sebagai teman sebaya, kalau melihat ada kasus baik itu perundungan, kasus kekerasan intoleransi maupun kekerasan seksual, kadang-kadang nggak berani melapor. Takut kenapa? Takut pada si pelaku, takut nanti terlibat, bahkan takut nanti dijadikan korban. Tapi jikalau takut melakukan buka mata. Oke, 1, 2, 3. Baik, yang kedua lanjutkan ke bibir, ke senyum dengan gigi tidak boleh ditampilkan dan gigi menyentuh gigi atas sama gigi bawah itu bertemu. Ditarik selebar mungkin sampai tarik nafas dan lepas dengan hembuskan nafas. 1, 2, 3. Tarik sampai rasanya ada tarik di bagian punggung. Ini ngantuk lah, relax ya. Kemudian menundukkan kepala yang nggak menyentuh dagu ya, jadi dadanya itu nyentuh dagu. Menundukkan otot lagi. Sekarang yang tulang rahang. Jadi giginya giginya ketemu gigi atas sama gigi bawah ya, mengatuk sambil tersenyum. Kemudian diselingi dengan duck face, mulutnya monyong. Baik, selanjutnya tangan kanan dari sini menuju ke depan sambil tarik nafas lalu hembuskan. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya ke dada, dadanya dimasukkan ke depan sambil tarik nafas lalu hembuskan. 1, 2, 3. Selanjutnya lanjut ke leher, tangannya diluang ke belakang, lalu kepalanya menghadap ke atas, dadanya yang sedikit dikosongkan, tarik nafas lalu hembuskan. 1, 2, 3. Lalu kepalanya menunduk ke bawah, tarik nafas lalu hembuskan. 1, 2, 3. Baik, yang terakhir itu ke kaki, kakinya dibawa dulu, habis itu pas dinaikin, tarik nafas, lalu turunkan dengan hembusan nafas. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Sosialisasi ya besar-besar pendidikan pada anak-anak kami yang jumlahnya 100 orang. Itu saya juga tidak kesempatan ini, tapi saya yakin dan percaya bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan ini itu sangat bermanfaat dan berdampak kepada kami secara umum di sekolah dan tentunya kepada anak-anak kami, karena perkembangan zaman tidak bisa dipungkiri bahwa dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat dan komunikasi yang begitu juga cepat ya, masalah-masalah terkait remaja sama kasus-kasus perundungan, kekerasan seksual ya, itu tidak dipungkiri itu terjadi ya, terjadi di skala kecil, bahkan anak di keluarga tanpa kita sadari bahwa hal-hal seperti itu, perundungan ya, itu sebenarnya. Halo semuanya, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nikademita Kirani dari SMA Negeri 3 Denpasar. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Stikes Kesdam 9 Udayana telah memberikan pelatihan kepada kami mengenai 3 dosa besar ataupun
maupun 3 kekerasan tentang bullying di lingkungan sekolah yang tentunya sangat berguna bagi kami. Semoga dengan datangnya atau hadirnya Stikes Kesdam ke sini dapat memberikan bermanfaat bagi kita semua dan bagi teman-teman dari lingkungan sekitar kita. Sekian dari saya, terima kasih. Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Imade Arif Dasturi Kusuma, perwakilan dari SMA Negeri 3 Denpasar. Di sini saya sedang mengikuti acara sosialisasi mengenai 3 dosa besar pendidikan yang sedang diadakan di SMA Negeri 3 Denpasar. Jadi saya berterima kasih kepada Stikes Kesdam 9 Udayana karena sudah memberikan materi mengenai 3 dosa besar pendidikan itu dan mengenai kesehatan mental. Di sini saya diberikan beberapa materi mengenai 3 dosa besar pendidikan itu. Yang pertama yaitu adalah pelecehan seksual, yang kedua perundungan, yang ketiga intoleransi. Guna diadakannya sosialisasi ini adalah untuk meminimalisir 3 dosa besar pendidikan itu yang terjadi di lingkungan sekolah, salah satunya di SMA Negeri 3 Denpasar. Di sini saya mengikuti kegiatan itu bersama dengan teman-teman yang lain agar bisa menjadi contoh kepada teman-teman yang lain, gunanya untuk tidak mengurangi yang namanya tindakan 3 dosa besar pendidikan itu dan bisa menciptakan sekolah yang aman, nyaman dan terjaga sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para siswa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata maupun kekurangan saya. Saya tutup dengan mengaturkan para Santi. Om Santi. Om Swastiastu. Selamat siang saya ucapkan, perkenalkan nama saya Delo Hadi sebagai salah satu siswa SMA Negeri 3 Denpasar. Di sini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Stikes Kesdam 9 Udayana yang dimana telah memberikan kami pelatihan serta sosialisasi tentang bahayanya 3 dosa besar pendidikan, salah satunya dengan materi bagaimana cara mencegah bullying dengan aklamasi. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Di sini saya Iwayan Widyana Hadi Suputra, perwakilan dari SMA Negeri 3 Denpasar, ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Stikes Kesdam 9 Udayana karena telah memberikan materi tentang 3 dosa besar pendidikan. Semoga nantinya tidak ada lagi kekerasan-kekerasan yang terjadi atau bullying-bullying yang terjadi, dan semoga Stikes Kesdam 9 Udayana semakin berjaya dan sukses ke depannya. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi Om. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindungi hari tua sampai akhir menutup mata. Trisma Jayanti, speak up. Trisma Jayanti, stand up. Trisma Jayanti, never give up. Trisma Jayanti, stop kekerasan. Trisma Jayanti, berlian. Trisma Jayanti, brilliant. Trisma Jayanti, jaya, jaya, jaya.